menjadi sebuah agenda bilateral yang bisa menjadi bagian penting dari keindonesiaan. Saya kira itu Pak Rizali, terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apri, saya langsung ke Pak Vicky, silakan Pak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky dari program studi administrasi publik. Saya ingin menanyakan terkait tadi mungkin jarang disinggung terkait industri yang ada di Sulteng ya. Tadi Ibu Citra sudah menggambarkan bagaimana investasi masuk di Sulawesi Tengah dan bagaimana kita ketergantungannya juga dengan perdagangan luar negeri bersama beberapa negara, tadi sekitar 41%, dan itu menempatkan kita juga dalam posisi yang cukup rentan seperti itu secara politik misalnya. Kita ngambil beberapa kasus kemarin ketika kelangkaan minyak goreng ya, yang kemudian membuat ibu-ibu berantrian di Alfamidi untuk mendapatkan akses minyak goreng. Tapi kemudian kita selaku produsen terbesar di dunia selain Malaysia, tapi justru kita mengalami kelangkaan itu karena kita harus memenuhi kebutuhan ekspor dan sebagainya. Begitupun ketika batu bara juga saat itu kemudian Presiden Jokowi memutuskan untuk memutus sementara ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional, tapi kemudian belakangan juga mendapati banyak kritik dari luar karena yang kemudian berdampak secara ekonomi pada negara-negara yang bergantung pada sumber daya kita. Di Sulawesi Tengah kita punya nikel, di Morowali itu berkontribusi sangat besar pada PDB nasional. Kalau saya baru baca itu sekitar di Catur-Bulan 2 ini berkontribusi 30 sekian triliun ya untuk PDB nasional. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana komitmen Kemenlu untuk memperjuangkan bahwa keuntungan investasi ini tidak hanya dinikmati oleh negara-negara yang berinvestasi di negara kita seperti itu. Bilang saja Tiongkok yang kemudian menanamkan berbagai macam modalnya ke industri kita di Sulawesi Tengah, tapi itu juga memastikan bahwa kita masyarakat Sulawesi Tengah yang punya resources itu juga menikmati hal yang serupa. Jadi bagaimana yang kemudian upaya yang dilakukan oleh Kemenlu untuk memperjuangkan hal ini? Karena kalau kita bicara tentang sumber daya, tentu akan ada masa di mana itu akan habis seperti itu. Jangan sampai misalnya Sulawesi Tengah nanti di tahun 2045 ketika lagi jaya-jayanya Indonesia justru sumber dayanya habis, tapi rakyatnya justru tidak terbangun. Saat ini Sulawesi Tengah kalau tidak salah masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia, ya. Tapi dia penyumbang PDB terbesar juga bagi Indonesia. Itu sangat kontras dengan fakta untuk kemudian memperjuangkan perekonomian nasional. Itu saja dari saya. Terima kasih. Gimana nih persepsi negara-negara industri gitu? Informasi Pak, di Kabupaten Sigi itu kita dianggap sebagai paru-paru dunia, tapi nggak ada maksudnya insentif apa-apa untuk menjaga paru-paru dunia gitu. Nah, 70% kawasan Kabupaten Sigi itu isinya hutan lindung. Kampanye. Nah itu, yang 30%-nya itu yang bisa dimanfaatkan Pak. Nah, lantas kita diikat dengan perjanjian internasional gitu. Maksud saya, gimana Pak? Harusnya ada metode-metode eco-investment atau metode apa gitu Pak ya yang bisa menambah insentif daerah untuk menjaga itu gitu. Jadi jangan cuma komitmen Paris Pak, maksudnya seperti itu. Mohon bisa dijadikan bahan campaign Pak di sana Pak. Nah, selanjutnya soal cyber society Pak, yang salah satu agenda G20. Yang menarik ini Pak, akan dibangunkan bridging di antar negara terkait flow data. Jadi ada mapping flow data. Itu maksud saya kok agak kontras ya Pak ya. Karena kalau melihat perkembangan teknologi hari ini Web3 itu harusnya kalau perlu semakin didesentral gitu. Semakin dipecah dan diperkecil lagi gitu.
Jadi tidak ada asumsi untuk memetakan siapa ngomong apa gitu. Harusnya seperti itu. Susah pertanyaannya nih. Baik, pertama mengenai diplomasi kebudayaan, Pak Hapri, memang kalau kita melihat dalam kerangka G20, dalam konteks G20 ada berbagai working group dan kalau yang besarnya ada finance track di bawah Kementerian Keuangan BI dan Serpa track itu yang membidangi berbagai working group yang melaporkan kemajuan dari program mereka ke Serpa. Di bidang kebudayaan, pengampunya adalah Kementerian Kebudayaan, Kemendikbud Ristek, sehingga beberapa program dalam rangka working group kebudayaan berada di bawah dinavigasi oleh Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami kalau dari sisi Kemlu melihat tentunya peran kebudayaan dalam diplomasi sangat penting. Di tahun 80-an, 90-an kita mengenal diplomasi kebudayaan sebagai satu terminologi pelaksanaan diplomasi. Selanjutnya diplomasi kebudayaan itu telah diinternalisasi dan dijadikan program-program kegiatan. Di tempat saya sendiri di IDP kita memiliki apa yang disebut dengan beasiswa seni dan budaya. Kita mempunyai program Dharma Siswa berdasarkan dan Kemendikbud. Intinya adalah mengenalkan budaya-budaya unggulan Indonesia ke masyarakat internasional, generasi muda pada intinya, sehingga mereka mencintai produk-produk budaya kita, mengapresiasi nilai-nilai budaya Indonesia, dan kemudian menimbulkan kedekatan secara emosional, secara perhatian terhadap Indonesia. Ini salah satu yang dijadikan tujuan dari penyelenggaraan diplomasi budaya saat sekarang. Di luar tentunya yang sering dilihat adalah penampilan tari, seni dan lain-lain yang dilakukan oleh sanggar dan perwakilan misalnya ya. Namun dari sisi internalisasi program yang terstruktur kita sudah melakukannya melalui melalui program-program pemberian beasiswa pendidikan dan kebudayaan. Kita juga tentunya harus memiliki kebanggaan bahwa budaya yang kita miliki ini menjadi salah satu yang diminati oleh masyarakat generasi muda di forum internasional. Bulan lalu saya baru menutup program beasiswa seni dan budaya yang diikuti hingga sekarang kan ada 1.000 generasi muda dari berbagai negara di dunia. Mereka menjadi duta kita dalam tanda kutip karena mereka lebih memiliki rasa kecintaan sebagai orang asing dalam hal ini atas nilai-nilai budaya Indonesia. Jadi akan sangat sayang Pak ya apabila kita yang memiliki budaya tersebut tidak mewariskannya pada generasi muda dan mencintai produk budaya Indonesia, karena inilah jati diri bangsa Indonesia. Jadi Pak jangan khawatir kalau dari sisi Kemlunya sendiri kebudayaan menjadi salah satu instrumen diplomasi kita. Namun dalam konteks G20-nya salurannya adalah melalui Kementerian Dikbud Ristek ya. Kalau bentuk-bentuk kerjasama promosi budaya lokal dengan perwakilan kita di luar negeri biasanya bisa dikombinasikan dengan misi-misi ekonomi yang juga melibatkan, kalau tadi di sini disebutkan ada beberapa investasi asing di sini, mereka juga bisa menjadi bagian dari sponsor yang mendukung kegiatan misi kebudayaan di luar negeri. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Vicky ya, Pak Vicky ini berat Pak ya, saya nggak tahu bagaimana harus menjawabnya dari perspektif Kementerian Luar Negeri ya. Namun saya rasa ini salah satu ironi ya kalau kita memiliki aset sumber daya alam yang besar kemudian tidak bisa cukup menikmati aset tersebut. Ini salah satu ironi ya, karena banyak kasus terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi pengelolaan sumber daya alam yang tidak bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakatnya, kemudian justru menimbulkan impact sosial yang besar ya. Contoh yang pernah kita lihat mungkin di Aceh misalnya, bagaimana gas di sana tidak memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di sana, bahkan sampai pabrik pupuk sekalipun di sana pun tidak bisa berlanjut misalnya. Ini contoh-contoh tata kelola
sumber daya alam yang tidak katakanlah tidak menciptakan satu ekosistem. Yang diharapkan dari investasi yang kita dorong adalah yang bisa menciptakan satu ekosistem perekonomian di negara, di tempat di mana sumber-sumber daya alam itu ada. Jadi memberikan nilai tambah dengan melakukan pembatasan ekspor bahan baku mineral. Sebenarnya dilakukan oleh pemerintah adalah memaksa calon investor untuk melakukan pengolahannya di dalam negeri. Dari sisi kebijakan sudah tepat, walaupun kita menghadapi tentangan dari beberapa negara di forum WTO misalnya. Karena bagi mereka juga memiliki industri-industri yang sangat bergantung pada bahan mentah dari negara-negara seperti Indonesia. Jadi dengan kita menetapkan keharusan melakukan pemrosesan di Indonesia, sebenarnya juga menghentikan kegiatan ekonomi di satu negara. Sebabnya kita ditentang di WTO oleh negara Eropa misalnya, karena kita memutuskan untuk melakukan pembatasan ekspor atas berbagai produk mineral kita. Ini salah satu contoh ketidakadilan internasional, karena saat mendesain organisasi internasional seperti WTO dulu, yang betul-betul didahulukan kepentingan adalah negara-negara yang merancang, negara-negara besar yang juga melihat ke depan bagaimana mereka masih tetap memiliki akses dan dominasi terhadap. Nah, hubungan luar negeri dengan sebentar saya. Dulu masyarakat Filipina Selatan yang dikenal dengan suku Mindanao, Maguindanao, dulu perompak. Mereka sering ke Binontoan Lakuan dan penduduk di situ dirampok, dirompak. Nah, pada tahun 85 kalau tidak salah, almarhum Rusdito Ana, salah satu pengajar hubungan internasional, pernah membuat punya ide gagasan kerjasama Tosami, Toli-Toli Sandakan Mindanao. Kemudian tahun 89 mantan Bupati Toli-Toli membuat gagasan Totata, Toli-Toli Tarakan Malaysia Sabah kalau nggak salah. Nah, saya cuma ingin tanya, walaupun tadi cuma bicara masalah Afghanistan, kemudian Ukraina, perang di Ukraina dan Myanmar, tapi saya karena saya ingin tahu, kami pemuda dari Sulawesi Tengah ingin tahu sudah sampai di mana, apakah itu gagasan, karena dulu pernah diusulkan di kementerian itu kerjasama Toli-Toli Sandakan Mindanao. Jadi kerjasama karena Toli-Toli berbatasan langsung dengan Malaysia Timur, Sandakan lautnya, kemudian Filipina Selatan. Jadi saya ingin tahu seperti itu. Kemudian masalah Ukraina, saya sempat menulis juga perang di Ukraina dan ancaman perang dunia ketiga. Ketika terjadi perang Ukraina Rusia tahun 2014, sebenarnya Crimea sudah dikuasai oleh Uni Soviet. Perang di Crimea bagian timur Ukraina. Kemudian posisi Indonesia disoroti karena dibilang kita sangat dekat dengan Uni Soviet. Seakan-akan kita jadi, walaupun kita bebas aktif, bahkan di Indonesia banyak termakan propaganda politik negatif, ya. Karena hanya menerima berita yang dari bukan media mainstream. Poinnya saja. Iya. Saya punya poin terakhir. Kira-kira posisi Indonesia ketika Jokowi berkunjung ke sana, apakah posisi Indonesia ini menginginkan perdamaian ini Ukraina menjadi negara merdeka tetap, atau Ukraina harus tunduk pada Uni Soviet Rusia sebagai negara tetangga yang bekas negara induknya. Saya kira itu saja. Maaf lebih dan kurangnya, terima kasih. Saya langsung ke silakan. Terima kasih.
disebutkan nama dari prodi dari Sebenarnya yang utama saya ingin bicara karena biasanya kalau bercerita di perempuan dalam kegiatan ini, yang ingin saya tanggapi itu tadi ada data bahwa 41% itu neraca perdagangan dengan RRC, Jepang dan Korea. Itu besar sekali, itu akan mengacaukan banyak hal. Kita ibu-ibunya yang pertama rentan sekali akan mengalami persoalan ekonomi dari 41% tadi. Itu yang kemudian membuat saya ingin meminta tanggapan kira-kira apa kebijakan Kemenlu paling tidak untuk mempersiapkan paling tidak ke generasi adik-adik ini untuk mempersiapkan di menuju 2045. Tahap-tahapnya apa saja sehingga kegiatan ini bukan hanya berakhir pada seremoni hari ini saja karena dalam rangkaian ulang tahun, tapi juga ada yang kami bisa terima paling tidak di mahasiswa kami. Dan juga yang kedua saya ingin itu di mana Palu itu kan ditampilkan ada bagian diplomasi kebencanaannya. Kami bersyukur pelajaran dari Aceh itu adalah yang bantuan-bantuan luar negeri itu tidak segera masuk ke Sulawesi Tengah, ke Pasigala khususnya, sehingga anak-anak itu seperti kasus di Aceh diambil oleh orang luar atas nama kasih sayang atau perlindungan itu diambil. Itu kami tidak sampai mendapatkan itu. Tapi kekhawatiran kami adalah kalau misalnya di dalam diplomasi itu tidak diperkuat, kami memegang kearifan lokal kami tidak diperkuat, maksudnya didampingi kemudian disampaikan keluar, karena ini saya banyak berdiskusi dengan teman-teman di lapangan dalam kebencanaan, ada kearifan lokal itu yang tidak diperhatikan, padahal itu bisa jadi seperti yang di Aceh itu istilah semong itu mendapatkan penghargaan dari Sasakawa awal. Nah, mengapa tidak kami yang istimewa sekali dengan kejadian-kejadian terutama likuifaksi itu tidak juga mendapatkan hal demikian. Terima kasih banyak. Saya Indah Atia dari Prodi Sosiologi. Assalamualaikum. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya jawab satu persatu ya, sebagai satu jawaban sekaligus ya. Misalnya tadi masalah Palestina dan posisi kita terhadap isu Palestina. Isu Palestina saya rasa dari sedemikian banyak negara dunia, Indonesia salah satu negara, satu-satunya mungkin negara kita konsisten untuk mencari satu solusi yang langgeng, yang damai. Terlepas dari berbagai kecenderungan yang kita amati, normalisasi hubungan negara-negara di Timur Tengah dengan Israel misalnya, kita tetap berpegang pada solusi damai, solusi dua negara, Palestina yang berdaulat dan juga Israel duduk berdamping sebagai dua negara berbatasan. Ini yang terus kita perjuangkan di berbagai forum internasional, termasuk di forum PBB. Kalau nanti dicek kembali track record Indonesia mungkin adalah salah satu negara yang sangat konsisten dalam terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan kita melihatnya sebagai amanah dari pertemuan gerakan non-blok yang kita awali di konferensi Asia Afrika. Kita tetap konsisten dengan amanah dari konferensi Asia Afrika tersebut untuk memerdekakan Palestina. Jadi itu yang terus kita secara konsisten lakukan. Memang tantangannya adalah Indonesia. Tadi juga ada pertanyaan, misalnya bagaimana kita bisa mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik di Indonesia. Tentunya kita tidak dalam posisi untuk bisa secara formal menginisiasi satu proses damai dalam isu Palestina, karena
kita konsisten untuk tidak mengakui Israel sebelum adanya penyelesaian damai di Palestina, sehingga untuk bisa berperan sebagai fasilitator atau apapun dalam proses damai untuk konteks Palestina, kita tidak bisa berbuat selain berjuang kami dalam kerangka multilateral melalui PBB atau OKI. Myanmar kita saat sekarang mencoba mendorong penyelesaian melalui forum ASEAN. Di ASEAN itu Indonesia menjadi salah satu yang sangat konsisten untuk memberikan kesamaan pandangan di antara negara-negara lain bahwa apa yang dilakukan junta di sana telah melanggar piagam ASEAN sendiri untuk tidak melakukan peralihan kekuasaan melalui cara-cara tidak demokrasi. Ini akan jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia saat kita menjadi ketua ASEAN di tahun 2023 nanti. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa sejauh amatan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, Myanmar belum menunjukkan satu keseriusan untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus yang berhasil dirumuskan saat mereka semua leaders pimpinan ASEAN datang ke Jakarta untuk membahas masalah di Myanmar. Jadi ada tantangan tersendiri. Mengenai tadi Pak mengenai masalah pulau yang tergerus akibat perubahan iklim, dan terima kasih informasinya bahwa di Sulawesi itu sendiri ada satu yang nyata. Memang istilah climate refugee sekarang menjadi satu climate refugees. Bagaimana pengungsi akibat perubahan iklim ini mendapat treatment yang berbeda atau perlakuan berbeda dengan mereka yang menjadi pengungsi karena sebab-sebab peperangan dan lain-lain. Ini masih jadi satu pembahasan di forum internasional bagaimana merumuskan definisi climate refugee dan juga bagaimana kita memberikan perlakuan terhadap mereka yang harus meninggalkan wilayah habitatnya karena perubahan iklim. Ada beberapa negara yang katakanlah yang memiliki menawarkan wilayah nasionalnya seperti Australia, bagi negara-negara di Pasifik yang mengalami kehilangan wilayah untuk bisa tinggal di wilayah mereka misalnya. Dulu pernah juga kita terpikir bahwa kita kan negara kepulauan ya, banyak mungkin pulau kita yang bisa kita berikan tempat bagi mereka untuk hidup. Entah kapan ya saat itu terjadi. Tapi ini berbagai wacana yang berkembang saat sekarang. Artinya apabila itu terjadi, mereka yang pulau atau habitat hidupnya hilang karena perubahan iklim dapat direlokasi ke suatu tempat dan tetap mereka bisa menjalankan budaya, adat dan lain-lain secara sesuai dengan adat tradisi mereka. Mengenai gagasan Toli-Toli, Sandakan dan Mindanao tadi Pak ya. Tadi saya juga sudah sempat diinfokan ya pada saat kita baru pertama kali datang. Ini akan saya bawa ke Jakarta Pak, karena saya tidak tahu statusnya seperti apa. Memang kerjasama sub-regional cooperation ya, kerjasama sub-regional ini menjadi salah satu yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap perubahan atau perbaikan kondisi ekonomi sosial di suatu wilayah. Namun kita juga mencermati berbagai skema sub-regional yang ada juga belum menunjukkan geliat yang sangat menjanjikan ya. Kita ada berbagai di kawasan barat misalnya, lebih pada saat sekarang program-program yang konkret yang dicoba dilakukan masih belum berhasil mengangkat ciri dari sub-regional cooperation tersebut. Saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak karena ini sesuatu yang dari perspektif wilayah itu sesuatu yang baik untuk dilakukan, namun memerlukan investasi yang besar merealisasikannya. Kita melihat kawasan selatan ini memang kawasan yang cukup rawan. Banyak tenaga kerja kita yang bekerja di Malaysia misalnya, kemudian diculik, dibawa lari ke wilayah selatan dan dari Mindanao dan lain-lain.
dan ada kasus-kasus meminta tebusan misalnya. Dengan demikian ini adalah satu tantangan tersendiri sekalipun 3 negara Indonesia, Filipina dan Malaysia sudah melakukan aktivitas berbagi informasi intelijen, melakukan patrol di wilayah laut masing-masing, namun tetap terjadi. Jadi tantangan tersendiri karena mengerucut pada masalah sosial ekonomi di negara-negara atau di wilayah tertentu di masing-masing negara tadi. Mengenai kunjungan presiden ke Ukraina dan Rusia, memang kita berangkat dengan satu pemikiran yang realistis. Apa yang bisa dilakukan? Melihat sudah banyak upaya dilakukan oleh negara-negara terdekat untuk mencoba mencari solusi atas perang yang terjadi, termasuk peran yang coba dilakukan oleh Sekjen PBB, dan kita pada waktu itu tidak melihat atau belum melihat ada sesuatu yang bisa menjadikan satu terobosan bagi penyelesaian damai. Untuk itu dalam kerangka yang lebih realistis kita ingin menyoroti akses bagi pangan dan akses bagi minyak, sehingga fluktuasi harga di pasaran internasional dapat distabilkan kembali. Jadi ini salah satu yang menjadi prioritas pemerintah untuk fokus pada beberapa isu mendasar yang dihadapi masyarakat internasional. Baik langsung atau tidak langsung, kita mencatat beberapa 2 minggu lalu sudah ada pergerakan gandum dari wilayah Ukraina ke pasar internasional. Ini tentunya bukan kerja satu negara, itu kolaborasi banyak negara untuk meyakinkan pihak yang berkonflik membuka akses dan memberikan jaminan keamanan. Itu yang dimintakan oleh Bapak Presiden langsung ke Presiden Putin. Walaupun katakanlah sempat ada pertanyaan bahwa Presiden menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky, namun pesan itu memang dari hasil pembicaraan yang mengemuka adalah adanya harapan dari keamanan pergerakan kapal-kapal yang nantinya memuat gandum ke pasar internasional. Mengenai itu mungkin Pak ya, sudah saya coba jawab semuanya. Tadi ada pertanyaan mengenai Pak makalah menjadi terdepan di negara Asia Tenggara ya. Ini yang saya tangkap tadi. Tapi memang kalau kita melihat bagaimana posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara, kita sudah diakui sebagai primus inter pares mungkin istilahnya. Kita yang terutama dari yang seimbang. Kita dari 10 negara, Indonesia jadi negara yang paling diutamakan. Banyak inisiatif-inisiatif yang kalau tidak didorong oleh Indonesia tidak akan menjadi keputusan ASEAN. Jadi disitulah peran yang kita mainkan selama ini untuk isu-isu yang menjadi kepentingan ASEAN. Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa pernah mendengar mengenai ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Itu cara cetak biru bagaimana negara-negara di kawasan melihat masa depan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Konsep awalnya itu disiapkan oleh Indonesia dan kemudian diterima oleh negara-negara ASEAN sebagai konsep bersama, dan kemudian ditawarkan kepada negara-negara besar yang memiliki kepentingan di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, dan akhirnya justru negara-negara ini muncul dengan konsep mereka, dengan sisi pandang mereka bagaimana melihat kawasan Indo-Pasifik. Terakhir dari Ibu Diah tadi mengenai tantangan dari yang disebutkan dengan 40% volume perdagangan kita dengan 3 negara saja, Tiongkok, Malaysia, Korea dan Jepang. Jadi ketiga negara ini merupakan mitra dagang 10 besar terbesar Indonesia. Dengan demikian tentunya kita sangat berpotensi terganggu apabila terjadi konflik di Asia Timur dan mengganggu arus perdagangan antara Indonesia dan negara tersebut. Itu sebabnya kita sangat memberikan perhatian, misalnya pada saat kunjungan Speaker Pelosi ke Taiwan, yang saya termasuk yang menyampaikan posisinya yang pada intinya tidak setuju dilakukan tersebut, bukan ketua tapi speaker, juru bicara reaksi dari pihak Tiongkok dan reaksi
speaker parlemen, speaker kongres. Apabila tidak dikelola bisa menjadikan friksi dan bisa saja timbul konflik terbuka di sana. Kita melihat kawasan Asia Timur bukanlah kawasan yang stabil. Di sana ada Korea Utara yang juga memiliki teknologi nuklirnya dan kemampuan perang yang cukup besar, sehingga apabila dia menggunakan arsenal nuklirnya mungkin kawasan Asia Timur, Jepang ya bisa dikatakan menjadi terpuruk ya akibat peperangan. Oleh karena itu yang kita coba lihat proyeksi ke depan adalah bagaimana membuka pasar-pasar baru. Pasar-pasar baru dilakukan misalnya ke kawasan Amerika Latin, ke Afrika dan lain-lain. Di Kemlu sendiri kita membentuk apa yang disebut tim percepatan pemulihan ekonomi, sehingga upaya diplomasi ekonomi bisa lebih terstruktur dan di bawah satu garis komando yang jelas. Misalnya kalau Kementerian Perdagangan memiliki prioritas negara-negara mana saja yang akan diikat dalam kerjasama FTA misalnya Free Trade Area, maka Kemlu mencoba melihat sisi-sisi lain dari negara-negara potensial. Tidak dalam waktu dekat mereka jadi negara maju, tapi mereka di dalam proyeksi yang baju kotak-kotaknya ya. Terus ya, kemudian yang paling belakang satu. Oke, dari tiga semua ya, tiga dulu ya, nanti sampai insya Allah ada waktu nanti. Silakan sebutkan nama secara singkat, fakultas dan program studi, dan itu dia secara singkat juga pertanyaan. Silakan deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadik dari program studi Ilmu Komunikasi. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah tadi Bapak sempat menyinggung bahwa politik Indonesia itu bebas dan aktif. Nah, dan juga tadi dalam PPT itu yang cuma disinggung itu cuma 3 negara, Afghanistan, Ukraina, dan juga Myanmar. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana posisi politik luar negeri Indonesia dalam menanggapi peperangan yang terjadi di Palestina, yang bahkan terjadi sampai hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Pak. Saya ingin bertanya. Yang pertama, seperti apa langkah diplomasi RI dalam memulihkan perekonomian bangsa setelah Indonesia dilanda pandemi selama kurang lebih 2 tahun di tengah negara yang berkonflik, sehingga apa yang dilakukan atau diplomasi yang dilakukan RI ini tidak mempengaruhi posisi dan kepercayaan Indonesia pada presidensi Indonesia pada event G20. Yang kedua, adakah strategi baru yang dilakukan Indonesia dalam menamaikan negara yang berkonflik, khususnya negara Palestina dan Myanmar? Seperti kita bersama bahwasannya Myanmar dan Palestina sudah lama berkonflik. Saya ingin bertanya seperti apa strategi baru yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk menamaikan negara yang berkonflik tersebut. Jika ditanyakan saran, mungkinkah Indonesia menundukkan negara berkonflik tersebut di Indonesia? Istilahnya dibuatkan pertemuan khusus mereka sehingga ada diskusi untuk menemukan solusi terbaik dari negara yang berkonflik. Terima kasih. Nama dari program studi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Fatir Muhammad dari program studi Ilmu Komunikasi Visi Kutai. Saya ingin bertanya, bagaimana bagaimana langkah politik luar negeri Indonesia dalam sebagai pemimpin negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Terima kasih.